Malam ini kamu akan dengerin cerita dari seseorang yang selama ini memilih diam. Namanya Ayla. Bukan gadis yang mencolok, bukan yang paling cantik, bukan yang paling menonjol. Tapi Ayla punya satu hal yang luar biasa, kesetiaan. Bahkan pada cinta yang gak pernah jadi miliknya. Selama bertahun-tahun, Ayla mencintai dalam diam, menunggu tanpa janji, dan berharap pada sesuatu yang mungkin gak pernah nyata. Dan malam ini, Ayla akhirnya berani bercerita. Duduklah, tarik napas pelan. Karena mungkin sebagian dari kamu pernah ngerasa jadi dia, menunggu seseorang yang ternyata gak pernah nengok ke arahmu. Namaku Ayla, dan aku mencintai Rapa sejak kelas 11 SMA. Sekarang kita udah semester akhir kuliah. Iya, 4 tahun lebih. 4 tahun aku nunggu, tanpa janji. Rapa itu cowok baik, ramah, santai, punya senyum yang bisa bikin hari baruku jadi sedikit lebih ringan. Kita temenan, bukan temen biasa, tapi temen deket. Temen yang bisa tukeran cerita jam 2 pagi. Teman yang saling ngetawain diri sendiri. Teman yang tahu satu sama lain luar dalam. Tapi sayangnya cuma aku yang mikir ini lebih dari sekedar teman. Setiap kali dia cerita soal cewek yang dia taksir, aku dengerin, aku kasih saran. Padahal hati aku remuk. Tapi aku pura-pura kuat karena aku takut kehilangan dia kalau aku jujur. Aku pernah dengar dia bilang, Ayla itu nyaman banget buat cerita. Iya, dan aku tersenyum. Tapi dalam hati aku bilang, semoga suatu hari kamu sadar, aku bukan cuma tempat cerita, tapi juga tempat pulang. Aku pernah nyiapin kejutan ulang tahun buat dia. Saat semua orang lupa, aku pernah nemenin dia nangis karena patah hati dari cewek yang bahkan gak pernah balas chat dia. Tapi aku gak pernah bilang kalau aku suka sama dia. Gak pernah berani. Karena aku tahu kemungkinan besar aku gak akan jadi pilihannya. Aku nunggu, sabar banget. Aku pikir kalau aku terus ada di samping dia, suatu hari dia akan sadar bahwa gadis yang dia cari sebenarnya udah dari lama berdiri di sampingnya. Dan malam itu dia bilang sesuatu yang bikin aku gemetar. Kamu tahu gak, Li? Kayaknya gue suka sama seseorang deh. Jantungku berhenti sebentar. Deg-degan. Mataku cari-cari jawaban dari raut wajahnya. Tapi aku tetap tenang dan jawab, oh ya? Siapa? Dia senyum. Tapi gak jawab, cuma bilang, nanti aja gue cerita, tapi kali ini kayaknya gue beneran mau serius. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanda tanya dan harapan kecil. Mungkin akhirnya dia sadar. Mungkin akhirnya aku yang dia pilih. Mungkin aku yang ada di pikirannya. Besoknya aku pakai baju paling rapi.
Rambut aku sisir pelan-pelan. Aku nunggu dia di bangku taman kampus. Senyumku gak lepas sampai akhirnya dia datang dengan ekspresi senang dan bilang, "Li, nanti sore gue mau ketemuan sama Tania. Gue udah nembak dia tadi malam." Hatiku berhenti sekejap. Tania? Cewek dari jurusan sebelah? Pintar, cantik, dan percaya diri. Dan bukan aku. Aku senyum. Coba setenang mungkin. "Wow, keren. Akhirnya ya," jawabku. Padahal dalam hati aku roboh. Aku pulang dengan langkah gontai, ngelewatin bayangan diri sendiri di kaca jendela kampus. Dan malam itu aku gak bisa tidur. Bukan karena aku cemburu, tapi karena semua harapan yang aku pelihara diam-diam akhirnya mati, diam-diam juga. Aku nulis satu kalimat di buku harian. Ternyata bukan aku yang dia pilih. Aku bukan sedih karena dia bahagia. Aku senang kalau dia bahagia. Tapi aku sedih karena aku berharap terlalu tinggi. Karena aku pikir kesetiaan itu cukup. Karena aku pikir sabar itu pasti dibalas. Ternyata gak selalu. Besok paginya aku ketemu dia di koridor. Dia cerita soal Tania. Soal gimana dia deg-degan nembak cewek itu. Aku senyum, walau mataku sembab. Dia bilang, "Gue seneng bisa cerita sama lo. Lo itu selalu ada." Dan aku cuma jawab, "Iya, selalu." Padahal dalam hati aku pengen tanya, aku selalu ada, tapi kenapa bukan aku? Aku gak tahu gimana cara move on dari perasaan yang gak pernah dimulai. Aku gak tahu gimana berhenti berharap sama seseorang yang udah dari awal gak ngelihat ke arahku. Tapi malam ini, aku mulai dari sini. Dari cerita ini. Dari suara ini, biar pelan-pelan aku bisa menerima bahwa cinta gak selalu harus dibalas untuk jadi nyata. Karena meskipun aku bukan yang dia pilih, perasaanku tetap tulus dan itu gak pernah salah. Itu tadi awal dari perasaan Ayla yang selama ini cuma bisa mencintai dari jauh. Tanpa pengakuan, tanpa balasan, hanya diam dan setia. Tapi saat kenyataan mulai memukul pelan-pelan, Ayla tetap memilih bertahan, berpura-pura kuat, padahal hatinya perlahan mulai pecah dari dalam. Dan ternyata luka terbesar bukan saat gak dipilih, tapi saat kamu masih tetap tinggal. Meski tahu kamu gak dianggap. Kita lanjut karena cerita Ayla makin dalam. Dan begitulah Rafa memilih orang lain, bukan Ayla. Tapi Ayla gak langsung pergi. Dia tetap ada. Tetap jadi tempat curhat Rafa. Tetap jadi pendengar setia. Meski pelan-pelan hatinya makin kosong. Setelah dia jadian sama Tania, aku coba bertahan. Aku pura-pura biasa, pura-pura kuat, padahal dalam hati aku hancur. Dia cerita soal kencan mereka, tentang kopi favorit Tania, tentang cara Tania senyum yang katanya bikin dia lupa dunia. Dan aku cuma dengerin, senyum, angguk, sesekali ketawa kecil.
Tapi malam-malamku berubah. Gak ada lagi notif dari Rafa kayak dulu. Sekarang dia sibuk, dan kalaupun chat, cuma seperlunya. Aku mulai ngerasa digantikan, tapi aku gak berani ngomong, karena aku sadar, aku bukan siapa-siapanya. Suatu hari, aku lihat mereka berdua di taman. Tania duduk di samping Rafa, nyender di pundaknya. Dan Rafa gandeng tangan dia erat banget. Aku berdiri di kejauhan, tersenyum getir. Rasanya kayak lihat seseorang yang dulu selalu duduk di sebelahku. Sekarang duduk di tempat yang pernah jadi milik aku, walau cuma dalam bayangan. Aku pulang, masuk kamar, tutup pintu, dan nangis. Tapi yang paling menyakitkan adalah dia gak sadar aku menjauh. Dia gak nanya kenapa aku udah jarang balas chat. Kenapa aku udah gak duduk di bangku pojok tempat biasa kita ngobrol. Dia terlalu sibuk bahagia, dan aku terlalu sibuk pura-pura gak apa-apa. Tania tahu aku dulu suka Rafa. Entah dari mana dia tahu. Tapi sejak itu tatapannya beda. Sinis, seolah aku saingan. Padahal aku udah nyerah dari awal. Pernah suatu kali dia ngomong hal nyakitin, sambil senyum manis ke aku. Kamu deket banget ya dulu sama Rafa, tapi kayaknya sekarang udah enggak ya? Aku cuma jawab, iya, sekarang dia udah punya kamu. Dan aku gak bohong, karena emang itu kenyataannya. Dia udah gak punya aku, atau mungkin gak pernah. Aku mulai menulis lagi. Hal yang dulu aku lakuin waktu masih SMA. Tiap malam, aku tulis semua rasa yang gak bisa aku omongin. Salah satu tulisan aku bunyinya gini. Kalau seseorang bisa bikin kamu lupa betapa berharganya dirimu, mungkin kamu harus pergi. Bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri. Tapi aku belum siap pergi. Aku masih nunggu keajaiban yang gak pernah datang. Aku masih nyimpen harapan kecil kalau suatu hari dia sadar bahwa gadis yang paling tulus di hidupnya adalah yang dia abaikan tiap hari. Tapi hari itu, semua harapan benar-benar selesai. Hari di mana aku lihat postingan mereka, Rafa dan Tania. Foto prewedding, hitam putih, sederhana, tapi nyata. Captionnya, Bismillah, aku yakin sama kamu. Tanganku gemetar, aku pegang dada sendiri, kayak nyari cara biar napas gak sesak. Aku senyum, tapi air mata jatuh, dan kalimat itu muncul lagi di kepala. Ternyata bukan aku yang dia pilih, dan gak akan pernah. Aku hapus foto-foto lama. Aku arsipin chat, tapi yang paling sulit bukan itu. Yang paling sulit adalah menghapus bayangan masa depan yang selama ini aku bentuk diam-diam. Bayangan kalau suatu hari dia sadar. Bayangan kalau kita bisa sama-sama. Bayangan kalau aku cukup. Padahal dari awal aku tahu aku gak pernah jadi pilihan. Tapi cinta memang aneh ya. Dia bikin kita rela nunggu seseorang yang bahkan gak sadar kita berdiri di belakangnya.
Malam itu aku nulis sesuatu lagi. Mungkin aku gak terpilih, tapi aku gak salah mencintai. Karena perasaan ini tulus, gak pernah minta dibalas. Cuma pengen didengerin. Dan kalau kamu pernah ngerasain yang sama, percaya kamu gak sendirian. Aku tahu rasanya. Dan mungkin kita bisa sembuh sama-sama. Aku mulai ngerti kalau cinta gak selalu soal memiliki. Kadang cukup dengan tahu dia bahagia meski tanpa kamu. Tapi sekarang aku mulai sadar bahwa bahagiaku juga penting. Bahwa aku juga layak diperjuangkan, layak dipilih, layak dihargai. Aku gak mau terus hidup dalam bayangan seseorang. Aku gak mau terus jadi penonton di hidup sendiri. Dan mungkin besok pagi aku akan mulai pelan-pelan ninggalin semuanya. Bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku cinta diri aku sendiri. Dan itu harusnya cukup. Akhirnya Ayla mengerti perasaan tulus bukan jaminan untuk dipilih. Tapi ia juga sadar bahwa bertahan di tempat yang tak pernah menoleh padanya adalah bentuk pelan-pelan menyakiti diri sendiri. Tapi ini belum akhir. Karena justru di saat semua sudah dilepas, kadang semesta menghadirkan seseorang yang datang bukan karena ditunggu, tapi karena memang ditakdirkan. Kita akan tiba di bagian terakhir, di mana Ayla akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, bukan Rapa, tapi dirinya sendiri. Ayla sudah sampai di titik terendahnya. Cinta yang ia pelihara diam-diam berakhir tanpa pernah dimulai. Tapi inilah titik baliknya. Karena kadang untuk benar-benar bangkit, seseorang harus benar-benar jatuh terlebih dahulu. Dan malam ini, Ayla gak lagi bicara sebagai seseorang yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk dipilih. Aku gak tahu kapan tepatnya semua mulai terasa lebih ringan. Mungkin bukan karena lukanya sembuh, tapi karena aku capek terus ngerasain sakit yang sama. Suatu hari, aku bangun pagi tanpa mikirin Rapa. Aku gak ngecek story dia, gak nyari kabar tentang dia, dan gak berharap dia ngechat aku lagi. Hari itu aku sadar, aku sedang sembuh. Aku mulai sibuk sama diriku sendiri, ikut komunitas menulis, ngobrol sama orang-orang baru, jalan-jalan sendirian ke tempat yang dulu aku hindari karena terlalu banyak kenangan. Dan kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Aku akhirnya berhenti menyalahkan diriku sendiri. Selama ini aku selalu mikir, apa aku kurang cantik? Kurang seru? Kurang apa? Sampai gak dipilih. Padahal gak ada yang kurang. Aku cuma bukan yang dia cari. Dan itu gak apa-apa. Kita gak harus selalu jadi jawaban dari doa orang lain. Yang penting kita gak kehilangan diri sendiri. Pernah suatu sore aku ketemu Rapa lagi. Dia lewat bareng Tania. Sekarang udah jadi istrinya. Mereka saling gandeng tangan sambil tertawa kecil. Aku lihat mereka, tapi kali ini gak ada lagi rasa perih. Gak ada air mata,
Gak ada pertanyaan, kenapa bukan aku? Yang ada cuma satu kalimat di dalam hati. Semoga kalian bahagia dan semoga aku juga. Dan malam itu aku buka buku harian lama. Baca tulisan-tulisan aku tentang dia. Ada tawa kecil di bibirku. Bukan karena menertawakan rasa itu, tapi karena akhirnya aku bisa melihatnya sebagai masa lalu yang manis, bukan luka yang pahit. Aku ketemu seseorang, bukan yang luar biasa, tapi dia lihat aku. Dari awal dia lihat aku. Bukan cuma tubuhku, tapi pikiranku, mimpiku, bahkan lukaku. Dia gak datang dengan gombalan, tapi dengan perhatian yang gak pernah minta dibalas. Dan pelan-pelan aku belajar bahwa cinta yang sehat gak bikin kita capek. Cinta yang tulus gak pernah minta kita jadi orang lain. Aku pernah gak dipilih, pernah gak dianggap, pernah dicintai sepihak sampai rasanya kayak jadi bayangan doang. Tapi sekarang aku tahu, aku pantas dicintai balik. Pantas dimengerti tanpa harus menjelaskan semuanya berkali-kali. Pantas dipilih tanpa harus bersaing. Dan kalau kamu dengerin ini sampai sekarang, aku cuma mau bilang, kalau kamu juga pernah jadi aku, kamu juga pasti bisa sembuh. Aku gak bilang itu gampang. Kadang butuh waktu lama. Kadang kamu harus nangis di kamar mandi. Atau pura-pura bahagia di depan orang-orang. Tapi asal kamu gak menyerah, hari itu akan datang. Hari dimana kamu lihat ke cermin dan bilang, aku cukup. Aku berharga, aku gak butuh dicintai orang yang gak bisa lihat aku. Aku bukan akhir dari cerita Rapa, tapi aku akhirnya sampai di akhir luka aku. Dan sekarang aku bebas. Bebas dari penantian yang gak pasti. Bebas dari rasa bersalah yang gak seharusnya. Dan bebas untuk mencintai diriku sendiri lagi. Malam ini aku nulis sesuatu yang beda dari biasanya. Ternyata bukan aku yang dia pilih, tapi ternyata aku yang memilih untuk pulih. Dan pilihan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Begitulah kisah Ayla. Seseorang yang pernah mencintai terlalu diam-diam, terlalu dalam, tapi akhirnya bisa berdiri dengan kepalanya tegak. Karena gak semua cinta harus dimiliki, dan gak semua penantian berakhir dengan pelukan. Tapi setiap luka bisa disembuhkan. Kalau kamu pernah jadi seperti Ayla, ingat, kamu gak sendirian. Kamu gak salah mencintai, tapi sekarang waktunya mencintai diri sendiri lebih dulu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kamu bangun besok pagi dengan hati yang sedikit lebih tenang.